untuk perusahaan UMKM apakah sudah harus mengikuti upah minimum yang berlaku ya untuk menggaji karyawannya, Pak? Sebagai contoh UMKM, contoh ya barbershop ya, maupun workshop ya, warung kopi ya, minta pencerahannya secara sisi aturannya. Warkopnya tergantung juga nih, Pak. Sekarang warkop ya, warung kopi, tapi jenis kopinya yang dijual tuh ada yang satu cangkir 200.000. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, 300.000. Ya. Bahkan kopi impor semua. Ya. Nah, ini silakan Baik. Jadi UMKM, Bapak Ibu semua, kalau ini pertanyaannya, apakah harus ikut upah minimum kalau UMKM? Maka kalau kita melihat murni kepada perundangannya, ini kita lihat dulu bylaw-nya ya. Perundangannya bilang di UJK, perkecualian terhadap upah minimum terjadi pada industri UMKM. Ya. Betul itu memang. Dia tidak wajib ikut upah minimum. Cuman ada standar minimumnya. Saya ingat berapa puluh % dari nilai kemiskinan apa gitu ya. Sehingga totalnya kalau nggak salah itu sekitar 50 apa 60% dari upah minimum kalau nggak salah. Tapi nanti lebih detailnya Bapak Ibu lihat di dalam UCK di bagian upah minimum. Itu di PP 36 yang sekarang udah diganti jadi PP 51 tahun 2023 ya. Ya, tentang pengupahan. Nah, di sana dilihat upah minimum memang ada perkecualian untuk UMKM, betul ya. Demikian juga masalah pembayaran sangon dan pembayaran uang kompensasi PKWT itu untuk UMKM juga ada perkecualian ya. Namun nih pastikan bahwa UMKM yang disebutkan memang benar-benar mengikuti aturan tentang UMKM, karena saya masih menemukan ada beberapa kasus di lapangan di Indonesia ini ya, yang mengklaim dirinya perusahaan UMKM tapi karyawannya udah 2.000, udah punya pabrik 2, Pak. Wow. Itu masih mengklaim dirinya UMKM. Ya, dan itu yang mengerikan buat saya. Kalau contoh barbershop nih kan, kalau barbershopnya baru 1 biji misalkan, terus ini benar-benar masuk kategori UMKM, masih wajar. Tapi barbershopnya sudah menjadi industri franchise, terus sudah punya unitnya cabang udah ratusan di Indonesia tersebar, atau warkopnya ya kan, karena ada tuh sekarang brand-brand yang menggunakan nama warung yeah. Tapi gedungnya gedung sendiri. Coba dia bikin gedung sendiri loh, bukan sewa ruko loh. Gedungnya bangun sendiri, sehingga konsepnya dia menggunakan brandnya dengan nama depan warung. Ya kan, nggak perlu disebut belakangnya lah ya, karena nggak ngasih endorse ya kan, Pak. Tapi mereka sudah memiliki omset yang sedemikian besar, sudah ratusan dari ribuan di Indonesia cabangnya, franchise-nya. Nah, ini yang nggak bisa disebut UMKM. Jadi harus dipastikan benar-benar dia memenuhi syarat UMKM menurut perundangan apa enggak. Ya, kalau dia benar-benar memang kategorinya UMKM sesuai perundangan, ya, maka dia masih memiliki hak untuk tidak sepenuhnya membayar sesuai upah minimum, sesuai kemampuannya, tapi ada minimumnya. Yang tadi saya bilang, Bapak Ibu silakan lihat di dalam PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Ya, begitu.